ya karena kita berdua ini sebenarnya udah siap-siap mau tidur. Yes. Jadi tadi hari ini kita dapat suatu pembelajaran baru. Kita tadi ikut kelas ya, berkaitan dengan mengatur cash flow. Nah, karena kita berdua ini millennials, kita belum opening langsung masuk nih. Oke, jadi ketemu lagi bareng Gis, nemenin Gis, dan karena udah lama banget nggak ngobrol bareng Gis, nah hari ini Gis ditemenin sama satu temannya Gis. Dia itu seorang kapiten, bukan, seorang yang baru keluar dari kamar mandi. masih pakai handuk ya. Oke, jadi dia ini orang Manado ya. Manado namanya. Nama saya Dian, saya asli Manado. Terus kegiatannya sekarang bidangnya trainer. Oke, sama jadi kayak Mbak di sebelah. jadi kita sebenarnya sesama trainers Modelnya sama-sama gila. di perusahaan yang sama. Yes. Ya, tapi kita hari ini nggak akan menjual. Oke, kita nggak akan menjual. Kita berdua ini cuma mau sebenarnya mau refresh sharing apa yang kita dapat tadi, sekalian sharing buat teman-teman mengenai apa yang kita dapat tadi. Nah, yang tadi itu kita dapatkan adalah mengenai mengatur cash flow. Nah, sebelumnya kita berdua ini kan kalau bisa dilihat dari penampilan ya kan? Kece. Jadi kita kece. Sedap. Kece. Kita berdua ini mewakili teman-teman dari generasi Milenial banget. Milenial. Nah, sebelumnya kita lihat dulu milenial itu apa sih? Menurut kamu milenial itu apa? Milenial itu generasi yang saat ini nih umurnya range-nya itu dari anak kuliahan ya. Anak kuliahan gitu 18 plus sampai 35 lah. 18 plus itu 18 bukannya sudah Mas? Oh iya ya, 18. dia generasi Z ya. Udah Z. Jadi sebenarnya milenial itu dari usia belasan ya, 18 sampai usia 35. Makanya saya masih mengaku diri saya adalah milenial. Tapi kan ada juga yang milenial bekerja, beda ya. Kalau milenial semuanya itu dari 18, tapi kalau milenial bekerja mungkin dari 23 ya. 23 sampai 35. Jadi yang masuk generasi milenial adalah dari generasi Y and Z. Oke. Nah, mewakili generasi milenial, seneng banget sih dia bilang generasi milenial. Oke, biasanya kan yang berkaitan dengan generasi milenial itu adalah milenial. Itu adalah biasanya kalau kita dengar kata milenial, pasti langsung beralih ke generasi micin. Generasi micin, generasi alay, generasi gadget, oke. Jadi sebenarnya kita mau merubah paradigma berat. Jadi dari generasi micin kita mau merubah menjadi generasi mikir. Nah, salah satunya adalah kalau dilihat dari lifestyle nih ya guys. Nggak pakai mikir gitu. Nggak pakai mikir. Lifestyle nggak pakai mikir. Yang pakai micin semuanya, yang penting enak. Yang penting enak, bener, yang penting enak. Mau ngabisin duit berapapun kalau memang seneng langsung aja dihabisin ya. Penting hatinya. Betul. Salah satu contohnya rela puasa nggak makan demi sneakers baru. Ada. Sorry ya, kita nggak nyinggung ya, cuman jangan nyebut merek bu. Nggak endorse. Kita nggak endorse. Anak baru. Maafkan. Oke, salah satu contohnya itu kita nggak nyinggung, cuman ada sih temanku yang seperti itu, rela nggak makan demi sneakers yang notabene itu kan diinjek-injek juga. Dengan harga jutaan rupiah. Masa dipakai kepala? Iya diinjek. Maksudnya dia barangnya diinjek juga, tapi harganya jutaan rupiah. Cuman bagi beberapa orang ada yang menganggap itu sebagai investasi. Ada juga yang menganggap itu sebagai mandatory. Nah, oke. Terus contoh lainnya, ada yang rela ngutang demi gadget baru. Pesta juga. Pesta. Di tempatku banyak yang ngutang bikin pesta, nggak tahu faedahnya apa. Habisin uang gitu. Tapi hatinya senang, besoknya pusing. Iya. Nah, biar nggak pusing ya, jadi kita mau berbagi info ya, sharing yang kita dapat dari tadi, gimana sebenarnya efisiennya dalam mengelola keuangan. Dalam hal ini cash flow-nya. Apalagi nih ya buat teman-teman yang belum punya penghasilan tetap.
Tapi yang udah ada penghasilan tetap juga jangan salah, itu ada saying itu, semakin besar penghasilan Anda, maka semakin besar kemungkinan Apaan? untuk menghabiskan. Iya, benar. Gitu. Ya, jadi sebenarnya berbanding lurus ya, apa Iya. yang kita dapatkan dengan apa yang kita Keluarkan keluarkan. sama. Jadi kayak ibaratnya pasti zaman sekarang keluhan teman-teman yang karyawan pun juga ya sama. Ketika gajian lewat doang. Iya. Karena apa ya? Karena itu tadi kita nggak tahu gimana sih sebenarnya yang efektifnya, efisiennya mengatur cash flow-nya kita. Betul. Jadi sebenarnya tadi itu alhamdulillah kebiasaan saya ini begitu berfungsi ya. Jarang-jarang aja tuh. Jadi itu kita ada catatan. Jadi sebenarnya ada dua nih ya, ada dua dari beberapa contoh. Nih, oke. Nah nanti Satu, kita dua. jelasin. Oke. Jadi yang pertama, boleh deh diam deh. Gini teman-teman yang nonton, kalau bisa misalnya lagi nggak bawa kendaraan atau lagi nggak apa-ngapain, ambil pulpen deh sama kertas gitu. Ambil pulpen sama kertas. Kalian dicatat. Jadi kalau misalnya besok-besok lupa, buka lagi catatannya. Ceritanya ini di hire mahal bapaknya. Nanti kalau mau di hire sendiri berat. Ini kita kasih yang Terbaik gratis. loh, kita ya kasih yang gratis. Sip, oke. Ya, Jadi yang pertama, tadi kan ada dua ya. Bagaimana cara mengatur cash flow, income kita, biar kita tuh ibaratnya hidupnya bisa tenang dan senang-senang. Gitu. Jadi bisa jalan semuanya itu rata. Betul. Bahkan kita juga sampai berpikir ke depan. Jadi nggak cuma untuk hari ini aja nih guys. Makanya biasanya kan kita begitu terima gaji, gue udah mau beli ini, Terus ini. flow. Abis itu udah nggak ada. Iya, ibaratnya dapat cash langsung flow gitu. Ngalir itu ke tempat mana nggak tahu. Kemana? Tahu-tahu udah. Ya, Habis. Nasi kecap deh. Hah? Nasi kecap Nasi akhir kecap bulan. bukan. Oke. Oke. Lanjut. Nah, buat teman-teman yang udah pegang pulpen sama kertas, tolong ditulis di paling atas kertasnya itu income. Income. Jadi income-nya itu sebenarnya bisa dari mana aja nih, baik itu penghasilan kita maupun dapat uang jajan. Yes. Nah, terus tulisnya income. Income ini dibagi atas 3 gitu. Bagi 3 gitu. Yang pertama, saya sambil nyontek gitu. Yang pertama itu savings dan investasi. Nah, saving itu contohnya apa aja sih? Tabungan bisa gitu. Terus investasi bisa apa aja? Ada contohnya itu barang emas, itu bisa termasuk investasi loh. Iya. Iya benar. Ya. Emas itu masuk investasi gitu. Nah, itu tapi emas yang masuk investasi ini adalah emas batangan. Beda dengan emas yang dipakai. Perhiasan, Beda. gitu. Jadi kayak teman-teman yang di Pegadaian itu yang jual emas, yang suka bikin antam, yang suka bikin arisan emas itu sebenarnya bisa sebagai salah satu investasi loh. Yes, gitu. Dan lagi tren sekarang. Betul. Investasi emas itu lagi tren. Dan alokasinya untuk itu adalah 10% dari income tadi. kita. Jadi misalnya income yang kita dapat 10 juta, amin. Amin. Gue juga mau segitu. Nah, maksudnya biar gampang hitungnya ya. 10 bulet. juta. Betul. Sekitar Nah, 31. 10% dari 10 juta berapa? 1 juta. 1 juta. Berarti kita alokasikan 1 juta untuk ditabung. Ditabung dalam bentuk rekening atau emas tadi gitu. Tapi tabungannya bukan yang bisa diambil-ambil ya. Iya, jadi ini memang udah dikhususin 10% itu entah mau buat tabungan sama misalnya mau beli emas, itu pokoknya 10% digabung dua ini. Atau cuma mau nggak mau deh kita mau beli, nggak mau emas deh, tabungan aja, ya udah pokoknya 10% di hold itu. Jangan pakai ATM teman-teman. Atau ada juga tabungan yang memang nggak bisa diambil. Oh iya, pakai jangka waktu ya. Yes. Itu juga bagus kok. Oke, yang kedua. Jadi 10% ya. Jadi misalnya 10 juta, 1 jutanya udah untuk investasi. Masih ada 9 juta. Yang 9 jutanya untuk diapain? Oke. Lanjut. Yang next. Nah, ini pasti semua punya dalam bentuk apapun. Tulis cicilan yang kedua. Ini yang membuat kita kehilangan sebagian besar income-nya kita. Iya. Cicilan. Cicilannya itu ada banyak bentuk ya. Ada cicilan itu dalam bentuk untuk yang mandatory. Ada juga nggak mandatory. Nah, cicilan ini kita bikin dalam kurung nih. Dalam kurung berapa? 35%. 35%. Oke, Maksimal.
Jadi 35% itu buat ngelunasin utang. Yes. Baik itu biasanya nih kebanyakan kita semua punya kartu kredit. Kartu kredit. Oke, kartu kredit atau enggak apa namanya? Utang di warung sebelah. Tapi utang ini dibagi 2 lagi. Iya, tapi garis besarnya 35 ya. Enggak boleh lebih dari penghasilan Anda 35%. Okay. Jadi tadi kan udah nih 10 juta. Kalau 3,35%-nya. Enggak, tar dulu 10 juta. Satu kan tadi udah nih 1 juta. Berarti tinggal 9 juta. Nah, 35% dari 10 juta berapa? 3.500.000 ya. Berarti 3.500.000 masih ada 5.500.000. Coba lihat dong 500-nya di bengkok kita. Biar setengah kan. Makanya dia pilih yang ini. Jadi tadi 3.500.000 itu buat teman-teman pakai buat lunasin utang. Lunasin utang. Utang apapun itu gitu. Jadi makanya sebaiknya sebelum ngambil cicilan utang ya berpikirlah. Berpikirlah seberapa mampunya saya untuk membayar utang ya. Nah, lanjut ya. Nah, cicilan utang ini kita bagi 2. Oke, kita cabangin di bawah. Yang pertama, hutang yang produktif. Yang kedua, hutang yang konsumtif. Hutang produktif itu seperti apa? Hutang produktif itu yang nilainya akan naik di masa depan. Kita beli sesuatu yang nilainya naik masa depan. Contoh, misalnya tanah. Kalau pilihannya kejauhan ke tanah. Ini deh, kendaraan bermotor. Kan nyicil, Chan. Kendaraan bermotor konsumtif tuh. Oh iya. Maaf. Tapi kalau misalnya kendaraannya dipakai buat nginget, bisa jadi ya. Itu fasilitas ya. Kemudian satunya lagi yang konsumtif itu kita ngambil persentasinya 15% gitu. Jadi menurut Dian tadi kalau kendaraan bermotor itu akan masuk ke konsumtif. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita beli mobil dan mau dijual lagi itu nilainya turun. Gitu, yang nilainya menurun itu konsumtif. Kalau produktif itu beli apa saja yang nanti misalnya 5 tahun depan itu nilainya udah lebih besar bukan lebih kecil. Jadi yang memiliki peningkatan nilai aset ya. Jadi tadi masih ada 5.500.000. Nah, 5.500.000 ini buat apa? Nah, itu buat konsumsi, terserah. Konsumsi, jadi sebenarnya kan kita hidup itu untuk menikmati hidup. Kita memiliki income itu untuk menikmati hidup. Betul. Apa aja sih? Salah satunya ya makan, ya kan? Itu mandatory, nggak makan mati, Mbak. Maksudnya makan enak, makan di resto sama pacar atau apa gitu ya kan? Maklum gue jomblo gitu. Atau nggak traveling, ya kan? Traveling. Tapi yang pasti konsumsi ini adalah hal yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan. Dan kalau untuk milenial sih traveling udah termasuk salah satu kebutuhan ya, Bo. Karena kalau nggak kita bisa stres, Cin, ya kan? Benar. Jadi tadi masih ingat ya teman-teman, baginya adalah 10% untuk savings, and then 35% untuk cicilan atau hutang. Termasuk utang di warung sebelah, jangan lupa. Kadang-kadang pura-pura lewat gitu. Iya, lupa gitu. Yang terakhir adalah 55% untuk konsumsi. Konsumsinya itu ya yang mandatori kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Baik itu dari uang bensin lah, uang makan lah, uang bayar kos-kosan lah, uang buat naruh traveling lah ya. Cukup lah ya. Insya Allah. Makanya jangan terlalu banyak utang. Nah, utang itu yang mudarat ya buat kita ya. Tapi godaannya itu. Nah, yang paling berat itu adalah kartu kredit. Nah, itu buat aku. Punya nggak? Banyak. Wait a minute, okay? I'm shooting. Dia lagi sambil video callan sama pacar gitu. Kok gue miris di sini? Bentar lagi waktunya udah mau habis. Jadi biar teman-teman gak bingung, kita akan sharing satu-satu. Jadi untuk hari ini kita udah share ya. Langkah pertama itu yang paling simple. Untuk berikutnya agak lebih ribet. Nanti akan kita share lagi berikutnya ya. Terima kasih udah mau ngobrol bareng kita. Dadah, love you. Salah. Love you. Bye bye.